sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan buat kita dalam Alkitab terjemahan kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, dia mengenakan seluruh pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk ke menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia menanggalkan seluruh itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan seluruh pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan dengan siapa kita bergaul maka kita akan semakin serupa dengan dia. Jadi kalau kita banyak bergaul dengan orang yang tukang gosip, maka kita akan terpengaruh menjadi tukang gosip. Jadi kalau kita sering bergaul dengan orang yang sering memfitnah, maka kita akan terkontaminasi dengan orang-orang yang sering memfitnah. Karena saudara-saudara, itulah yang diperlihatkan ketika perbedaan Musa yang dulunya seorang penakut, Musa yang dulunya adalah memakai Harun untuk menjadi perwakilan untuk berbicara tentang apa yang dikatakan Allah. Hari ini ketika hal itu berbeda, ketika Musa datang sendiri ke Sinai Allah, lalu dia berbicara dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, maka apa yang terpancar dari Tuhan terpancar dalam kehidupan Musa, yang dimana kita lihat kulit Musa itu bersinar oleh karena hubungan relasi Musa yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan ini menggambarkan bagaimana minggu ini adalah minggu yang memperlihatkan dengan minggu transfigurasi. Apa itu minggu transfigurasi? Adalah minggu yang menyatakan ketika Tuhan Yesus dipermuliakan bersama dengan Musa dan Elia di atas gunung itu, dan pemimpin Israel menghormati sosok Musa dan Elia itu. Jadi wajah-wajah yang bersinar itu merupakan gambar Musa pada saat ini untuk diperlihatkan bagaimana percakapan antara Allah dalam diri Yesus Kristus kepada Musa dan Elia yang sangat dihormati oleh orang Israel. Karenanya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Tyson mengatakan bahwasanya ketika orang teratur di dalam berhubungan dengan Tuhan dalam membaca firman dan berdoa, maka akan terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Jadi melalui gasita jenok Tuhan setiap waktunya di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi perubahan-perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Bukan dengan hanya karakter saja, tetapi bisa merubah kesehatan di dalam hidup kita. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan secara teratur dalam hidupnya, dia akan mengalami dalam hidupnya, kalau dia tadinya memiliki depresi, maka dia akan hidup menjadi dia bisa normal dan bisa mengatur psikologi dalam hidupnya, kejiwaannya. Kalau tadinya dia berdarah tinggi, dia bisa netral untuk mengatasi kehidupannya. Kalau dia tadinya kecanduan alkohol, menurut penelitian ini, orang yang dekat sama Tuhan akan merubah karakter hidupnya, bahkan kecanduan sekalipun akan merubah struktur-struktur kimia dalam otaknya. Dan bahkan orang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan yang tadinya terancam perceraian dalam keluarga akan dipersatukan kembali oleh kedamaian di dalam hidup. Inilah karakter perubahan yang dialami Musa ketika Musa yang tadinya seorang penakut, seorang yang tidak berani, tetapi karena dia bergaul dengan Tuhan terjadi pola perubahan karakter di dalam kehidupan Musa. Dan inilah minggu transfigurasi
yang mentransformasi, merubahkan kehidupan Musa dari orang yang penakut menjadi orang yang berani untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, memang perjalanan Musa membawa bangsa Israel ini tidaklah gampang. Jadi waktu bulan 12 kemarin saya memahami kenapa bangsa Israel itu perjalanannya sampai 40 tahun. Padahal kalau menurut catatan dalam kitab Keluaran, melewati Laut Teberau sebenarnya lebih pintas, jalan pintas yang bisa diikuti untuk cepat sampai, itu bisa 7 hari sampai ke tanah Kanaan. Tapi oleh karena mereka bersungut-sungut dan Musa juga belum mampu untuk menjadi wakil Allah dalam membicarakan apa yang Allah langsung mengatakan dalam kehidupan bangsa Israel, maka terjadi namanya mereka berputar-putar di gunung-gunung batunya orang-orang yang ada di Mesir itu sendiri. Saudara-saudara, 40 hari Musa berkomunikasi dengan Allah di Gunung Sinai. Jadi waktu kami naik ke Gunung Sinai pada waktu itu ternyata sampai 2000 kaki perjalanan ke Gunung Sinai, dan sangat capek sekali ternyata perjalanan, dan sangat jauh sekali. Kalau kita lihat di situ bagaimana Musa yang tadinya 40 hari dia berpuasa dan naik turun untuk menyatakan kehendak Allah kepada bangsa Israel itu, dan kita bayangkan Musa ketika itu melihat sendiri ketidaktaatan bangsa Israel. Dia tidak mampu berkata apa-apa, lalu dia lemparkan blok batu itu kepada orang-orang yang Israel itu, anak lembu emas pemakan itu. Karena dalam konsep pemahaman orang Israel, karena mereka tidak bisa memahami Allah yang tidak terlihat, makanya mereka membuat Allah yang bisa terlihat dalam rupa yang terlihat. Jadi inilah konsep pemahaman yang menjadi diambil alih oleh keilahian dalam Yesus Kristus, yang tadinya orang yang suci hatinya mereka lain melihat Allah. Jadi tidak ada seorang pun dalam konsep dalam perjanjian lama yang mampu untuk melihat hadirat Tuhan. Karena keberdosaan manusia itu, dia tidak mampu melihat Allah. Tapi pada saat ini Musa justru ketika dia sudah erat bergaul dengan Allah, menjadikan Allah sahabatnya, tadinya dia harus pakai kerudung berjumpa dengan Allah, lalu dia membukakan. Namun pemahaman orang Israel sampai di zaman perjanjian baru, mereka memperlihatkan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, membaca kitab-kitab Musa, mereka harus memakai kerudung mereka, ya, sebagaimana mereka tidak mampu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena ya saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, keilahian yang dipaparkan, yang diperlihatkan oleh orang Israel harus melihat Allah yang dalam rupa, sehingga transfigurasi itu diperlihatkan oleh karena kehadiran dalam Yesus Kristus. Tapi karena berselubung mereka, Allah yang nampak di mata mereka dalam rupa Yesus Kristus, mereka tidak bisa memperlihatkan. Allah yang nampak dalam rupa Yesus Kristus itu, orang-orang Israel menolak kemesiasan dari Yesus Kristus yang telah ditransfigurasikan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya Paulus mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang Yahudi, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa yang tadinya menyelubungi mukanya yang tidak silau itu, namun sayangnya pemikiran ini menunjukkan mereka tersembunyi di dalam Taurat itu. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang boleh dikatakan pada saat ini? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ini hubungan personal pribadi, lepas pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan istri kita, tidak ada hubungannya dengan suami kita, tetapi perjumpaan inilah yang diinginkan antara Musa dan Tuhan, kita dengan Tuhan. Perjumpaan ini yang tadinya kita menutupi dosa-dosa kita, tetapi di hadapan Tuhan, transfigurasi ini memperlihatkan kepada kita, mari buka kerudungmu, buka tabibmu, buka aibmu, buka kesombongan hatimu, dan laporkanlah itu kepada Tuhan oleh karena ketidakmampuan kita. Dan cahaya oleh karena kerendahan hati itulah maka akan terpancar
memancar hubungan yang intim yang memancarkan kepada banyak orang. Jadi Tuhan mau hubungan kita yang secara intim kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dari perjumpaan di dalam Minggu Estumi ini, yang mengatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Jadi apapun persoalan saudara, apapun tantangan kita pada saat ini, ketika kita yakin kita sudah berjumpa, ingin menemukan Taurat Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua jawaban itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Inilah makna dari transfigurasi. Banyak orang merasa dirinya tidak jumpa dengan Tuhan, dia beribadah pada saat ini kepada Tuhan, tapi dia tidak mendengar suara Tuhan, dia tidak melihat Tuhan, dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dan ini sering menjadi otokritik bagi kita yang mengatakan kalau di ibadah KBP saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Saudara dibusuk dulu kita. Tahilaladu hadirat Tuhan main di kita. Kita merasakan apa yang Tuhan katakan pada kita saat ini. Apakah kita mau dengarkan Tuhan, atau hanya seperti orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang hanya tradisi, dia tertutup dalam dirinya, tetapi aib-aib dalam dirinya tidak dibukakan. Saat inilah saudara-saudara, perjumpaan dengan Allah inilah menjadi warna tersendiri di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang dialami dengan Musa, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah yang menyatakan bahwasanya setiap orang dan ada bekibar kita dopaniranya. Kita tidak ada bedanya, karena ketika orang berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya, ini mau dinyatakan. Inilah bentuk gambaran rupa Allah yang terjadi ketika orang hidup berjumpa dengan Allah, maka akan terjadi namanya sinar kemuliaan Allah. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan pada saat ini, dan untuk satu bagi permulutan doakan sama jumpa dengan Tuhan. Ketika orang sudah berjumpa dan mendengar langsung suara Tuhan dengan wajah transfigurasi Allah tadinya yang dia harus tertutup, hari ini kita tidak pakai lagi kerudung-kerudung kita dan berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan membukakan itu, membukakan aib kita, membukakan dalam ibadah kita pengakuan dosa itu. Kita berjumpa di level paling tinggi dalam ibadah kita, perjumpaan dalam firman Tuhan. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ibadah kita di AKBP, puncak dari pemberitaan, puncak dari segala ibadah kita adalah firman Tuhan. Gunung Sinai itu, firman itu, loh batu itu sekarang telah Tuhan tuliskan di hati, supaya kita pulang dari sini menjadi bersinar di muka kita. Itu sebabnya saudara-saudara terus kita tekankan, cobalah kita lihat dalam dia, kita pulang gereja tersenyumnya kita, jangan doa-doa mandok Tuhan ini walau mula siap perjamitan mandok mulyani. Terima kasih Abang untuk firman-Nya, dan dia bersinar untuk itu, dan dia bersuka cita. Karena banyak kan merasa saya ditembaki kalau dijamitan yang menghina gitu kan, dia merasa tersinggung. Semalam di Badan Apostol Bulung bilang siapa yang tersinggung dia simbolis. Dari di Badan Apostol Bulung semalam siapa yang tersinggung itu adalah simbolisnya. Dia tidak mau berubah. Hari ini Tuhan mau menyinari kehidupan kita, dan kita mau menjadi saksi untuk bersinar bagi orang-orang Israel tadi, seperti Musa yang diperlihatkan kulitnya, dia bersinar dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang dinamakan dengan inner beauty. Jadi anak gadis dihitam, tak perlu kau tebal-tebalkan makeupmu, lipstikmu supaya kau cantik. Oke? Cukup dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, dalam perilaku yang baik dalam hidupmu. Kalau dunia bilang kau roha, hari ini ketika kau berjumpa dengan Tuhan, jangan kau biar roha di depan ini. Amin. Gak ada lagi orang jelek kalau orang jumpa dengan Tuhan. Inilah berubah karakter kehidupan. Ini yang dinamakan inner beauty dalam kehidupan seorang. Ini yang namanya bersinar dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat orang-orang barat sukanya perempuan-perempuan yang bagaimana rupanya.
berupaya. Bahkan setiap di kita cewek-cewek yang tombos yang diambil misalnya kan, nah, kulitnya yang hitam, padahal kita mau putih-putihkan diri, ya kan? Hari ini kita lihat inner beauty, karakter perjumpaan dengan Tuhan lah yang membuat kita menjadi indah. Inilah yang menjadi gambaran serupa dengan Tuhan. Alai mono jadi tahu, orang kita kion ada dalam kehidupan sama seperti kita memakai kerudung dan tarida. Kita tidak akan terlihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karenanya, pulang dari sini, tertarida bahwa ibu-ibu naminar di kita. Muka-muka yang berseri karena kita sudah berjumpa dengan firman Tuhan. Ya, pulang dari sini tidak ada lagi orang-orang yang terbeban di hidupnya, tetapi dia mendapatkan perjumpaan Tuhan untuk memperbaiki kehidupannya, untuk memperbaiki nilai-nilai dalam diri. Seluruh itu sudah disikapkan dari akan kerudung ini di muka Tuhan. Siap perjumpaan tadi tinggi. Artinya gak ada lagi rahasia-rahasia dengan Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya apa yang terjadi di hidup kita. Gak ada lagi rahasia-rahasia yang menjadi beban dari hidup kita, karena Yesus adalah Mesias yang dia diutus dan diurapi untuk menjadi juru selamat bagi kita. Jadi kapan saja, anywhere, anytime, seperti Musa bolak-balik dia naik ke Sinai itu, dia tahu secara fisik dia berpuasa, tentu secara tubuhnya dia capek tentunya. Dia tidak makan dan tidak minum, tetapi dia terus dengan gampang bisa naik turun dalam ke Sinai secara di luar dari tubuh. Hari ini saudara-saudara, perbuatan Musa inilah yang menjadi mengingatkan kita untuk kemerdekaan orang datang kepada Tuhan tanpa ada batas waktu. Dan itu 5 waktu di kita roh Tuhan ini. Kapan saja kita bisa naik ke Gunung Sinai, menghadap Tuhan dan melaporkan apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Hubungan dengan intim inilah yang mengatakan dalam Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Karena yang Tuhan mau hari ini pulang dari sini, semangat kita yang datang pada saat ini menjadi bersinar oleh karena ketaatan kita datang kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan dalam hari dan perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, perjumpaan pribadi ini, perjumpaan orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan akan mengubahkan banyak hal. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan merubahkan dimensi kehidupannya, bahkan karakternya sekalipun. Zakheus, pemungut cukai, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan suruh dia mengalami perubahan dalam kehidupannya dan Tuhan mau menginap di rumah. Hari ini perjumpaan saya, biar Tuhan mau menginap di rumah kita, di hati kita, di wajah kita, di langkah kita, karena setiap perjalanan ini akan merubah kehidupan kita. Saulus yang menganiaya para murid menjadi Paulus ketika dia menerima sabda kemuliaan ini. Ketika dia berjumpa dengan sinar kemuliaan Yesus Kristus, dia mengalami perubahan dan memberitakan firman. Perempuan Samaria ketika dia mengalami kehausan dalam hidupnya, namun ketika dia bertranspirasi berjumpa dengan Yesus Kristus, maka dia tidak haus lagi. Yang tadinya kehidupannya adalah terikat seperti dalam dunia prostitusi, pornografi. Hari ini ketika dia jumpa dengan Tuhan, hidupnya dibebaskan dari kehidupan perbudakan pornografi, kehidupan seksualitas dalam hidupnya. Dia memberitakan kasih Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara, Bapak Ibu sini mau mengalami perubahan itu di hidupmu? Tuhan mau kita mau menjadi lilin-lilin kecil. Gak harus menjadi orang besar supaya kita bercahaya, tetapi dalam kerendahan hati, apa yang ada pada kita, Tuhan mau kita mau bercahaya. Musa yang tadinya patah semangat melihat bangsa Israel tidak mau mendengarkan Tuhan, karena Musa melihat wajah Tuhan, dia tetap hidup. Tuhan mau berjanji membiarkan Musa melihat bukan hanya kemuliaan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara saya paham kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa ke tanah Kanaan.
Karena yang sebenarnya tanah Kanaan adalah kemuliaan perjumpaan dengan Tuhan, yang dia bisa melihat tanah Kanaan. Dan sudah boleh bulutot tadi pertibion. Gak semua bisa kita jangkau di dunia ini. Tetapi karena kita sudah melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat Allah yang tadinya marah untuk menunjukkan Allah yang penuh kasih. Loh, batu itu tadi digantikan dengan hukum dalam kehidupan kita. Perjanjian dalam transfigurasi ini diperbarui untuk memperkokoh hubungan Israel dengan Tuhan. Ini memperkokoh hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, wajah bersinar ini menjadi hubungan indikator kita pada Tuhan. Ini kita semakin dekat dan mencintai Tuhan. Kalau tadi di lagu pertama dikatakan untuk paholan diri, menjauhkan, membenci diri kita dari dosa-dosa hidup kita. Inilah perjumpaan yang Tuhan mau, perjumpaan bertransmigrasi, perjumpaan bertransformasi. Biarkanlah minggu ini menjadi minggu estumihi hidup kita. Kita mau dicarger kembali, diingatkan kembali, diubahkan kembali untuk kita melihat dan bersinar bagi sekitar kita. Saudaraku, Musa tidak sempurna, sama halnya dengan kita. Musa juga pernah membunuh, kita juga pernah berdosa. Hari ini itu tidak membuat orang berdosa tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Hari ini dengan keterbatasan kita, dengan keberdosaan kita, dengan perjumpaan kita dengan Tuhan yang tidak sempurna, tetapi Tuhan memakai ketidaksempurnaan kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena kau muda. Jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena kau miskin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena keterbatasan dalam dirimu. Tapi biarkan kemuliaan itu boleh terjadi atas hidup kita yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita.